Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Samsul Arifin. Pada video kali ini saya akan mereview cara pemasangan kaca helm mobil. Ini mobil Panther. Biasanya teman-teman ada kendala, kenapa sih ketika pasang kaca helm mobil Panther, mobil yang lama, kita kurang maksimal hasilnya. Ada bintik-bintik di tepi kacanya biasanya. Mengulas tekniknya seperti apa sih supaya tidak terjadi bintik-bintik dan hasil pemasangannya bisa semaksimal mungkin. Jadi kita lihat langsung caranya. Tahap yang paling penting, tahap awal yang paling penting, kita bersihkan kaca bagian luar dulu menggunakan cat itu supaya terhindar dari debu. Nah, ini sangat penting sebenarnya. Kenapa kita bersihkan kaca bagian luar? Karena nanti debunya akan menempel di kaca film ini kalau tidak kita bersihkan. Oke, kita scrub dulu, kita bikin pola dulu. Kalau mau membuat pola, kita amati dulu luas kaca bagian luar sama bagian dalam. Jika lebih luas bagian dalam, nah, kita harus lebihkan dikit ketika membuat pola biar tidak masuk cahaya. Tapi kalau sama tinggi, kita nggak usah lebihkan, kita potong pas saja bagian ini. Jadi itulah. Nah, nanti bisa dipelajari sendiri. Pembuatan pola dulu. Pastikan bagian kaca film di bagian dalam dan lapisan plastiknya di bagian luar. Teknik memotong kaca yang berbingkai karet seperti ini teman-teman. Nah, kita lakukan penekanan ke arah sisi keluar, jadi jangan ke arah ke dalam. Contohnya seperti ini. Nah, ini cutter kita dorong ke bagian luar seperti ini. Nah, kenapa kita dorong keluar? Karena kalau kita tekanannya lurus, ada kemungkinan blesetnya ke sini. Tapi kalau kita tekanan tangan kita ke arah sana, ketika terjadi bleset itu ke sini. Nah, itu lebih aman. Jadi kaca filmnya tidak sampai terpotong. Itu kita lakukan kayak sama. Tekanannya arahnya keluar ke atas. Bagian bawah juga begitu. Tekanannya arah ke bawah, keluar kaca. Pastikan bagian sudut kita potong yang rapi teman-teman. Ini sangat penting karena nanti ketika setelah terpasang kaca filmnya masih mentok ke karet, itu yang membuat bintik-bintik debu. Kita pastikan betul-betul presisi sudut-sudutnya. Pembuatan pola sudah selesai. Kalau teman-teman masih belum rapi sudutnya, bolehlah kita rapikan, kita bikin bulatan kecil supaya tidak mentok ke karet nanti. Kecil aja teman, jangan terlalu besar. Kalau besar nanti masuk cahaya renggang. Sudah selesai tahap pembuatan pola, kita lanjutkan ke tahap pembersihan
sisa lemnya. Kacanya masih ada bekas lem yang lama. Kita bersihkan dulu. Oke, sekarang ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya yaitu membersihkan sisa-sisa lem yang ada pada permukaan kaca. Kalau saya pribadi menggunakan obat multi pembersih kaca ya, seperti ini. Obat ini bisa didapatkan di toko bangunan atau salon-salon mobil. Kebanyakan sih punya stoknya seperti ini. Tapi perlu diketahui ya teman-teman, kalau untuk lem yang bergaris-garis, saya sarankan tidak menggunakan obat seperti ini, karena nanti akan meninggalkan jejak flek bergaris-garis juga katanya. Kita bersihkan dulu. Satu kali jalan aja teman-teman, karena ini lemnya udah lunak. Jangan sampai diulang. Kalau sampai diulang, dia akan meninggalkan sisa-sisa lem di kuas ini. Biarkan sejenak, jangan terlalu lama. Kita gunakan koran. Satu langkah aja teman-teman. Satu langkah. Karena ini lemnya udah terlalu lama, jadi teksturnya sedikit berbeda, dia agak lengket di tangan. Makanya kita harus hati-hati supaya tidak menempel ke baju kita. Itu susah banget untuk dibersihkannya. Oke, ini udah lemnya udah terlepas, tinggal sedikit-sedikit kita finishing lagi menggunakan cutter. Pastikan tepi-tepinya tidak ada lem yang tertinggal. Dalam melakukan pembersihan pada permukaan kaca, penekanan cutter tepat di tengah teman-teman, jangan sampai di ujung. Kalau sampai kita tekan yang bagian ujung cutter, ini berpotensi menggores permukaan kaca, karena ujung lanjutnya ini lebih mendapat tekanan. Saya sarankan bagian tengah yang kita tekan, itu lebih aman. Dengan catatan cutternya harus betul-betul tajam dan baru. Kan jangan sampai ada lem yang tertinggal sedikit pun, nanti itu membuat hasil kaca filmnya nggak maksimal. Sudah terlepas semua. Saya akan menunjukkan kenapa sih setiap kali pasang kaca film mobil-mobil lama kita selalu bintik-bintik. Nah, mari kita cari penyebabnya. Kenapa bisa bintik-bintik hasil pemasangannya? Oke, jadi seperti ini teman-teman. Penyebab kaca film itu bintik-bintik ketika setelah terpasang, itu penyebabnya adalah debu yang berada di dalam karet bagian dalam ini. Ketika terkena air dia keluar, itu yang menyebabkan kaca film kita bintik-bintik. Nah, lantas bagaimana kita untuk meminimalisir debu itu supaya tidak terlalu banyak untuk keluar? Setidaknya kita bisa memaksimalkan lah hasil pemasangan kita. Nah, langkah saya gunakan sikat gigi. Kita gosok bagian dalamnya seperti ini, tapi dibantu dengan air. Kita semprot.
kita gosok seperti ini teman-teman. Nah, ini untuk meminimalisir kotoran yang berada di bagian dalam-dalam celah-celah karet. Nah, ini membantu untuk memaksimalkan hasil pemasangannya nanti. Nah, ini bisa dipraktekkan bagi yang masih pemula. Nah, untuk yang sudah berpengalaman, sudah ahli, mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk membagikan pengalamannya. Nah, kita pastikan betul-betul lumpurnya itu betul-betul hilang teman-teman. Oke, sudah selesai. Kita semprot seperti ini teman-teman, biar lumpurnya itu turun. Nah, biar betul-betul turun dia. Kita kasih tekanan lebih. Nah, memang agak sedikit basah-basah kuyup sih, tapi demi hasil yang maksimal kita pun rela kuyup-kuyup teman-teman. Itulah perjuangan seorang teknisi kaca film. Nah, kita coba bantu menggunakan alat seperti ini untuk membantu mengeluarkan debu yang ada di dalamnya. Kita keluarkan debunya. Oke, sudah selesai. Seperti itulah salah satu penyebab yang membuat hasil pemasangan kita selalu berbintik-bintik debu. Penyebabnya yaitu pertama, waktu melakukan pembuatan pola itu kaca bagian luar tidak dilap sehingga debu-debu menempel pada kaca film. Yang kedua, kotoran yang ada di celah-celah karet ini ketika terkena air dia akan terurai sehingga masuk ke dalam kaca filmnya. Itu salah satu dan keduanya yang menyebabkan kaca film itu berbintik-bintik. Oke, kita tahap selanjutnya, tahap pemasangan. Sekarang tahap ke pemasangan kaca. Ini hasilnya sudah bersih, sudah maksimal, sudah memenuhi syarat untuk dipasang. Kita pastikan sudut karetnya teman-teman, ada yang tidak sejajar dengan karet luar, kita lakukan pemotongan sedikit aja, jangan terlalu banyak, biar sudutnya tidak terganggu nanti sudut kaca. Ini karena mobil udah lama, jadi sudut karetnya sudah tidak sejajar lagi, ada pemuaian di situ. Oh, ini ada sedikit jebakan ya, banyak sekali debu di sudut-sudut itu. Langkah awal kita lakukan penyemprotan secukupnya, tidak perlu terlalu banyak. Gunakan wiper dan gunakan tisu untuk membersihkan air yang sudah ditarik dengan wiper. Boleh menggunakan kanibu atau kain yang bersih. Contoh kita lakukan seperti ini. Air yang sudah ditarik kita lakukan. Jika masih kurang yakin, boleh kita lakukan sekali lagi supaya hasil lebih maksimal. Sisa air yang tidak terjangkau dengan alat, kita gunakan tisu. Tisunya susun yang bagus, tempat yang bagus, supaya tisunya tidak hancur dan tertinggal di celah-celah karet. Nanti tisu potongan tisunya masuk ke kaca film. Kita bersihkan airnya dulu, ini kita serat, ada air yang tergenang di sini, kita bersihkan dulu, kita pastikan kering.
biar nanti tidak mengurai debu yang ada di dalam. Nah, ini tahap yang paling penting juga. Ketika kita mau menyemprot, usahakan jangan sampai terkena bagian celah-celah karet, nanti akan memicu debu itu keluar. Jadi kita semprot secukupnya bagian tepinya. Nah, seperti ini. Kalau bagian tengah oke aja lah, banyak nggak apa-apa. Kalau bagian tepi jangan sampai terlalu banyak air, nanti turun dia. Usahakan jangan terkena air. Nah, ini tahap pemasangan. Kita buka kaca filmnya pelan-pelan. Santai aja ya teman-teman. Ini kaca film yang saya pasang jenisnya 3M Black Beauty. Ini mobil painter lama tapi dia mau pasang kaca film 3M Black Beauty supaya terlihat elegan dan nyaman untuk menolak panasnya matahari. Oke, kita coba tempel pelan-pelan. Kaca film jangan sampai terkena karetnya, jangan sampai nempel di karet duluan supaya tidak terjadi bintik-bintik. Kita slow bakso aja teman-teman, karena kita gajian bro, bukan borongan. Gajian itu yang lebih diutamakan itu tentang hasil, bukan tentang nilai keuangan. Oh, kita juga mau kerja cepet, mau kerja lambat, gajinya tetap. Kalau kita kerja lambat atau cepat tapi mempunyai nilai bagus, nah itu nanti ada penilaian khusus dari seorang bos. Oke, kita gunakan wiper. Kita selesaikan dulu bagian atas supaya air itu tidak cepat turun. Kalau air turun ke bawah membawa debu-debu yang ada di celah karet, itu yang menyebabkan bintik-bintik di bagian atas. Dan selesaikan dulu bagian tepi seperti ini, supaya air yang ada di bagian tepi tidak turun membawa debu-debu seperti itu. Baru kita selesaikan seperti ini. Segera mungkin bagian bawah kita serap airnya menggunakan tisu supaya dia tidak kembali ke atas dan membawa debu-debu. Kalau memicu debu nanti bagian bawah yang terlihat bintik-bintik. Langsung kita serap airnya. Kita sedikit bermain tisu ya teman-teman, biar boros hasilnya mantap. Kalau sudah selesai nih, oke lah, udah cukup. Kita lakukan penyerutan menggunakan rakel. Boleh menggunakan rakel yang jenis seperti ini sifatnya low friction, lentur. Cuma kelemahannya tekanan airnya agak kurang sehingga masih banyak meninggalkan sisa-sisa air. Kalau ini rakel jenis Gen 7 namanya. Dia sedikit agak keras, beresiko lebih mudah baret daripada yang kotak, tapi ada keutamaan dia airnya lebih maksimal, tekanan airnya jadi lebih bersih, lebih glossy. Ini coba kita menggunakan rakel yang jenis ini, yang gimana sih supaya kaca film itu tidak baret-baret. Nah, kenapa? Tujuan tadi waktu pembuatan pola itu kita bersihkan bagian luar supaya tidak ada debu yang menempel di sini. Kalau ada debu itu yang menyebabkan baret. Nah, kita lap satu arah seperti ini menggunakan tisu. Jangan diputar-putar ya teman-teman. Nanti kalau diputar-putar itu jika ada debu-debu tajam dia muter-muter aja di situ, nggak berpindah arah. Nah, baru untuk yang kedua kalinya boleh kita gunakan tisu yang baru dan kita boleh acak. Kita lakukan penggosokan dengan rakel Gen 7. Pastikan ujung permukaan rakel ini halus licin,
Bagaimana supaya licin? Kita gunakan amplas 1500 untuk menggosoknya. Nah, pastikan licin, tes pakai kuku. Kalau ada sedikit tersedat apa namanya ya, nah agak terhalang inilah kuku pokoknya. Nah itu berarti ada yang luka sini. Makanya kita haluskan dulu supaya tidak beres. Kita gosok pelan-pelan. Setelah menyentuh bagian tepi, kita lap. Khawatirnya di sini membawa material tajam di sini. Itu yang menyebabkan baret tadi. Kan di semua permukaannya yang rata, jangan sampai tertinggal airnya. Itu akan mengurangi nilai tampilannya. Untuk sudut alat saya yang Gen 7 terlalu tebal, saya gunakan yang lebih kecil untuk memudahkan penggosokan pada sudutnya. Oke, sudah selesai teman-teman. Nah seperti inilah hasilnya, dia lebih maksimal. Bagaimana caranya kalau mobil-mobil lama yang sangat kotor dan hasilnya bisa maksimal, seperti itulah cara yang saya tunjukkan. Itu teori saya, boleh dipraktekkan. Terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa like and share. Kalau berkenan boleh tekan tombol subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.